Menurut Sugiyono pada tahun 2013, instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena dalam maupun sosial yang diamati. Nah, instrumen penelitian ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam proses penelitian, yaitu digunakan sebagai alat dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Kemudian ada pun jenis penelitian yang pertama itu adalah berobservasi, merupakan pedoman yang berisi indikator-indikator yang digunakan untuk melakukan suatu pengamatan. Yang kedua itu ada angket atau kuesioner, merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berisi pertanyaan tertulis yang harus dijawab oleh responden. Yang ketiga ada tes hasil belajar, merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah diajarkan dari mengetahui tingkat perkembangan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir ada wawancara ataupun interview, merupakan kegiatan tanya jawab antara dua orang untuk mendapatkan informasi ataupun ide mengenai topik tertentu. Kemudian yang kelima itu ada observasi, diartikan sebagai kegiatan pengamatan secara langsung menggunakan seluruh panca indera. Yang keenam ada skala bertingkat, disebut juga rating, merupakan suatu ukuran objektif yang dibuat berskala ataupun bertingkat. Yang ketujuh ada dokumentasi, instrumen penelitian merujuk pada barang-barang tertulis. Kemudian yang kedelapan forum group discussion ataupun VGD, disebut dengan diskusi kelompok terarah. Instrumen ini mengacu pada suatu proses di mana penelitian dapat melakukan pengumpulan data melalui beberapa kelompok di waktu yang bersamaan. Dan yang terakhir ada eksperimen instrumental, instrumen pengumpulan data dengan eksperimen sering digunakan dalam penelitian sains murni dan terapi. Kemudian skala pengukuran harus memiliki oleh setiap instrumen penelitian, karena instrumen yang ada digunakan untuk melakukan pengukuran tujuannya untuk menghasilkan data kuantitatif yang akurat. Yang pertama itu ada skala Likert, di mana pada penggunaan skala ini variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator-indikator variabel. Yang kedua ada skala Guttman, di mana pada skala Guttman terdapat dua jawaban, yaitu iya, salah, pernah, tidak pernah, dan sebagainya. Dan yang terakhir dari skala rating, di mana skala rating tidak hanya mengukur sikap saja, tetapi dapat mengukur persepsi ataupun penilaian terhadap fenomena lainnya. Pengumpulan data informasi yang pertama itu ada pemahaman mengenai teknik dan instrumen pengumpulan data sangat penting dipahami oleh seorang peneliti, di mana kesalahan dalam menggunakan teknik instrumen pengumpulan data dapat menyebabkan kesalahan data yang dikumpulkan. Satu, ada wawancara, merupakan alat yang paling tua dan paling sering digunakan manusia untuk memperoleh informasi. Yang kedua ada kuesioner atau angket, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan ataupun pertanyaan tertulis kepada responden untuk dapat dijawab. Dan yang ketiga adalah menurut Jung dan Saswi pada tahun 1973 di dalam Agustam pada tahun 1996, di mana menyatakan bahwa observasi dapat didefinisikan sebagai pengamatan sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang nampak. Yang keempat ada dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data untuk data yang sudah siap dan sudah berlaku dan data sekunder. Yang kelima, pengumpulan data dengan menggunakan tes dilakukan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan pengetahuan responden yang berhubungan dengan masalah tingkat pengetahuan subjek atau variabel yang diteliti. Dan yang keenam ada trigulasi, menurut Sugiyono pada tahun 2011 mengatakan bahwa dalam pengumpulan data, trigulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Seorang pria berusia 45 tahun datang ke puskesmas terdekat dari rumahnya. Dokter mengajukan beberapa pertanyaan terkait keluhan oleh pasien, di mana apa saja yang dialami oleh pasien saat ini. Pasien memberikan jawaban, yaitu dengan keluhan nyeri dada sejak 2 hari yang lalu, keluhan disertai dengan sesak nafas saat beraktivitas dan mudah lelah. Pasien memiliki riwayat hipertensi selama 5 tahun, namun tidak rutin mengonsumsi obat. Dari kasus di atas, jenis pengumpulan data yang dilakukan adalah pembahasan. Jawabannya adalah wawancara, di mana wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung ataupun percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara atau interview yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai atau interview yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Case yang kedua, sebuah rumah sakit tipe B melakukan audit internal terhadap kualitas pengisian rekam medis oleh tenaga kesehatan. Hasil temuan menunjukkan bahwa banyak berkas rekam medis yang tidak lengkap, terutama pada bagian riwayat penyakit, tanda tangan dokter, dan catatan edukasi pasien. Pihak manajemen rumah sakit berencana melakukan survei dengan memberikan beberapa pertanyaan di lembar kertas untuk diisi oleh petugas kesehatan di rumah sakit tersebut, untuk mengetahui penyebab rendahnya kualitas pengisian tersebut dari sudut pandang tenaga kesehatan. Dari kasus di atas, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pembahasan. Jumlah kuesioner atau angket, di mana merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dapat dijawab. Kuesioner cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos ataupun internet, dan dapat dibuat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup ataupun terbuka.
Case yang ketiga, seorang peneliti di rumah sakit yang sedang melakukan penelitian mengenai kelengkapan pengisi rekam medis oleh tenaga kesehatan. Ia ingin mengetahui sejauh mana rekam medis pasien rawat inap telah diisi sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit. Untuk itu, ia memerlukan alat penelitian yang tepat agar data yang dikumpulkan valid dan reliable. Nah, dari kasus di atas, alat yang dimaksud adalah pembahasan di mana menurut Sugien pada tahun 2013, Juvenile dan instrumen penelitian, di mana adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Sedangkan menurut Purwanto pada tahun 2018, instrumen penelitian pada dasarnya adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian. Instrumen penelitian dibuat sesuai dengan tujuan pengukuran dan teori yang digunakan sebagai dasar.